Mansur, saudara. Beliau adalah keturunan yang kesekian daripada pendiri yaitu Pondok Pesantren Lirboyo, saudara. Kiai yang sudah sepuh, kiai yang setiap hari ngajar berdasarkan kesaksian para santrinya, saudara. Itu dari jam 7 pagi sampai jam 12 nggak bergerak dan tempat duduknya, saudara. Buka kitab bacakan, buka kitab bacakan, saudara. Hanya hal-hal yang sepele itu kiai dicaci maki, itu kiai direndahkan. Kurang ajar tidak? Insya Allah, saudara, hati-hati ya. Kemarin habaib yang diserang, sekarang lagi giliran kiai. Ini giliran santri-santri, saudara. Ada yang bilang itu kehidupan pesantren, kehidupan feodalisme. Itu kehidupan memperbudak. Santri diperbudak, santri disuruh kerja, saudara. Bahkan nggak sampai di situ. Kejelekan oknum-oknum di pondok-pondok pesantren, berbagai pondok pesantren diangkat. Ada oknum yang memperkosa, ada oknum yang bicara jelek, ada oknum yang berperilaku tidak baik. Itu dijadikan dasar semua pesantren, saudara, dianggap, saudara, tempat sampah kejelekan. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Ayo masuk sana, ke sana dengan dodok, Mas. Elemen aku nyenglah ya, Mas. Kepada yang terhormat Bapak Ketua DPR, Bapak Dr. Haji Cucur Ahmad Syamsul Rizal, Bapak Dr. Haji Jazihul Famaid, dan Polomo. Oke. Ya, dan anggota legislatif lainnya.
Bapak Ketua KPI Pusat dan jajarannya, Kementerian Komdiki, Bapak-bapak santri Lirboyo, dan juga Bapak dan Ibu sekalian. Pertama-tama saya ingin menjelaskan bahwa kami Trans 7 dengan segala kerendahan hati ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kelalaian dalam penayangan program Expose Unsensor tanggal 13 Oktober 2025. Kami juga memohon maaf pada segenap kiai dan keluarga, para pengasuh, santri, serta alumni Pondok Pesantren Lirboyo dan seluruh keluarga besar pondok pesantren di Indonesia. Pertama-tama kami ingin menjelaskan bahwa kami telah menayangkan permohonan maaf secara resmi, terbuka dan simultan di layar Trans 7 serta melalui akun sosial media Instagram @officialtrans7. Trans 7 juga telah menjatuhkan sanksi pemutusan kerjasama kepada rumah produksi terkait pada tanggal 14 Oktober 2025 karena memang program Expose Unsensor itu diproduksi oleh PH, bukan oleh in-house production Trans 7. Trans 7 telah menghentikan program Expose Unsensor dari seluruh saluran penyiaran, baik siaran televisi, media sosial, maupun platform digital resmi Trans 7 lainnya. Kami juga akan menghentikan, walaupun kami telah mendapatkan sanksi dari KPI, tapi kami juga mendapat arahan dari Pak Hairul Tanjung dan kami juga sangat setuju bahwa program ini akan kami hentikan untuk seterusnya. Trans 7 juga telah memberi tindakan tegas kepada pihak internal yang terkait program tersebut. Kemudian Trans 7 pada hari Rabu tanggal 15 Oktober tahun 2025 telah melakukan silaturahmi dengan menyampaikan permintaan maaf secara langsung dengan pimpinan dan keluarga besar Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Dan yang terakhir adalah agenda silaturahmi selanjutnya oleh Bapak Hairul Tanjung kepada keluarga besar pesantren Lirboyo Kediri telah dijadwalkan minggu depan. Dan inilah langkah-langkah yang sementara telah kami ambil, Pak. Tentunya di luar itu kami pun segera memperbaiki aturan dalam internal kami, memperketat quality control, Pak, agar hal ini tidak terjadi lagi. Hal ini terjadi semata-mata bukanlah karena kesengajaan, tapi adalah karena memang boleh dikatakan adalah sebuah rumah produksinya memberikan kepada kami waktu yang sangat mepet, walaupun memang ini bukan alasan gitu, tapi ini menjadi pelajaran yang luar biasa berharga buat Trans 7 dan kami kedepannya akan melakukan kontrol yang lebih baik lagi dan juga akan menayangkan program-program yang lebih baik. Sebetulnya Pak, menyambung kami itu juga sebenarnya Trans 7 itu banyak sekali menayangkan program-program keislaman yang selama ini diapresiasi oleh penonton dan juga bahkan mendapat banyak penghargaan. Seperti kami mempunyai Islampedia, kemudian Jejak Petualang, Jejak Si Gundul, Si Bolang, dan Laptop Si Unyil. Bahkan sebetulnya pada Hari Santri Nasional nanti tanggal 22 Oktober, kami telah menyusun sebuah program spesial untuk hari itu. Tapi sayangnya kemudian ada kejadian ini yang membuat semuanya menjadi tidak baik-baik saja. Tapi kita sebagai ini Pak, sebagai contohnya, sebagai bahan informasi, kami mendapat penghargaan program religi di
Trans 7, yaitu pada tahun 2025 adalah Anugerah Syiar Ramadan untuk program kami Jejak Al-Quran kategori dokumenter, Jalur Langit kategori feature, Iklan Layanan Masyarakat Gibah kategori ILM Ramadan. Dan di tahun 2024 kami juga mendapat Anugerah Syiar Ramadan The Police kategori liputan Ramadan televisi, Cinta Surga, Cinta Islami, Jejak Al-Quran, Sahur Lebih Segar, Imbauan Mudik Si Gundul, Hikmah. Kemudian di 2023 kami juga mendapatkan penghargaan juga. Jadi semenjak tahun 2012 sebetulnya kami telah banyak memproduksi program-program tentang keislaman dan pondok pesantren yang dalam kualitas yang baik dan juga tidak menayangkan sisi positif dari pondok pesantren itu. Karena kami semua tahu bahwa apapun pondok pesantren adalah tadi akar dari pendidikan Islam untuk Indonesia yang sangat baik juga untuk seluruh bangsa Indonesia. Jadi kami melihat bahwa sekali lagi kami mohon maaf bahwa kejadian ini bukanlah sebuah kesengajaan, tapi benarlah hanyalah sesuatu yang kami lalai dalam quality control karena waktu yang pendek dan tentunya kami depannya akan memperbaiki dan sangat memperhatikan dan mungkin juga akan membangun tim yang lebih kuat untuk quality control, terutama dalam program-program yang berkaitan dengan religi dan juga khususnya pondok pesantren. Kami juga terbuka apabila ada program-program tersebut untuk bisa melibatkan pihak-pihak pondok pesantren untuk dapat memberikan kami masukan dan memperkaya materi dari program-program kami. Mungkin untuk begitu yang kami sampaikan, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Biar lebih terang benderang tadi yang disampaikan oleh Pak Abdul Syarif Muhammad, ada